Selamat datang, para juara, di channel Champ Nusantara, tempat di mana para juara dilahirkan. Ada pertanyaan yang sering mengganggu pikiran kita. Mengapa kita merasa sudah bekerja keras, tapi hasilnya tidak maksimal? Kita punya banyak impian, kita mencoba banyak hal, tapi kita tidak pernah maju. Kita seperti menebar jala di banyak tempat, tapi tidak ada satupun yang benar-benar penuh dengan ikan. Akar masalahnya adalah kita tidak memiliki singleness of purpose atau fokus pada satu tujuan. Kita terlalu mudah teralihkan oleh peluang baru. Kita terlalu mudah tergoda untuk mencoba semuanya, sampai kita lupa bahwa kekuatan terbesar kita terletak pada fokus yang mendalam. Akibatnya, kita mengabaikan satu-satunya hal yang penting, kekuatan dari fokus yang mendalam. Kita lupa bahwa fokus adalah laser yang mampu menembus baja, sementara multitasking hanyalah sebuah senter yang cahayanya menyebar kemana-mana. Rahasia para juara, kekuatan laser fokus. Lalu, bagaimana para juara dunia mencapai level yang mustahil? Mereka tidak melakukannya dengan mencoba semua hal sekaligus, tapi dengan fokus pada satu tujuan dan menjadi yang terbaik di bidang itu. Mereka tahu bahwa kemenangan besar tidak datang dari seberapa banyak hal yang mereka coba, tapi dari seberapa dalam mereka menguasai satu hal. Seorang juara UFC seperti Conor McGregor tidak menjadi petarung terbaik di dunia hanya karena bakatnya. Ia menjadi legenda karena ia memiliki kesatuan tujuan. Bahkan saat ia masih menjadi seorang tukang ledeng, impiannya hanya satu: menjadi juara dunia UFC. Ia tidak punya rencana cadangan. Ia tidak mencoba hal lain. Setiap pukulan yang ia latih, setiap keringat yang ia teteskan, dan setiap hal yang ia pikirkan, semuanya berpusat pada satu tujuan itu. Fokus tunggal inilah yang pada akhirnya mengubahnya dari seorang tukang ledeng menjadi seorang juara dunia. Mari kita bahas 10 langkah untuk menjadi ahli dalam seni fokus pada satu tujuan. Kekuatan singleness of purpose ini adalah fondasi yang akan membentuk siapa dirimu. 1. Mendefinisikan satu misi utama. Kamu tidak bisa menjadi yang terbaik jika kamu tidak tahu apa yang ingin kamu capai. Kamu harus mendefinisikan satu misi utama yang akan menjadi kompasmu. Misi ini adalah alasanmu bangun setiap pagi dan alasanmu terus berjuang. Kamu harus fokus pada satu hal dan menguasainya sampai pada level yang tak bisa disaingi. Contoh nyata, seorang penjelajah tidak akan pernah tersesat jika ia tahu kemana ia akan pergi. Ia memiliki peta dan kompas yang jelas yang memandunya di tengah hutan yang gelap dan tebing yang curam. Misi itu adalah hal yang membuatnya terus maju. Latihan nyata. Peta hidup. Tuliskan satu misi terbesarmu di kertas, lalu pecah menjadi langkah-langkah kecil. Visualisasikan dirimu mencapai setiap langkah tersebut. 3 tugas pagi. Tuliskan 3 tugas paling penting yang harus kamu selesaikan setiap pagi. Selesaikan tugas-tugas ini sebelum kamu melakukan hal lain. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki kejelasan dan arah. Kamu tidak lagi tersesat, tapi menjadi kapten dari hidupmu sendiri. 2. Menyingkirkan semua distraksi. Kekuatan laser fokus tidak akan ada jika kamu tidak menyingkirkan semua hal yang mengalihkan perhatianmu. Kamu harus berani untuk mengatakan tidak pada peluang-peluang yang tidak selaras dengan misimu, dan kamu harus berani untuk mematikan notifikasi. Kamu harus memproteksi fokusmu dengan segala cara. Latihan nyata. Matikan notifikasi. Matikan semua notifikasi di ponselmu. Ini akan membantumu fokus dan menghindari distraksi. Blokir akses. Hapus semua aplikasi media sosial yang sering menjadi pemicu, atau gunakan aplikasi pemblokir untuk membatasi akses ke situs-situs berbahaya. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki kontrol penuh atas perhatianmu, dan kamu tidak lagi menjadi korban dari distraksi. 3. Menguasai waktu secara agresif. Waktu adalah aset paling berharga. Mereka yang memiliki singleness of purpose tahu bahwa mereka harus menguasai waktu mereka, bukan sebaliknya.
Mereka akan mengalokasikan waktu yang spesifik untuk misi mereka, dan mereka tidak akan membiarkan apapun mengganggu. Contoh nyata, seorang pilot pesawat tempur. Ia tidak pernah punya waktu luang yang tidak terencana. Setiap menitnya diisi dengan latihan, persiapan, dan tugas. Kehidupan yang terstruktur ini adalah kunci dari keberhasilannya. Latihan nyata. Time blocking. Alokasikan waktu untuk setiap tugas, bahkan untuk bersantai atau berolahraga. Jurnal waktu. Catat bagaimana kamu menggunakan waktumu setiap hari. Hal ini akan membantumu melihat kemana waktumu pergi. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki kontrol penuh atas waktumu, dan kamu tidak lagi menjadi budak dari waktu luang. 4. Menemukan guru dan mentor terbaik. Kamu tidak bisa menjadi yang terbaik jika kamu tidak belajar dari yang terbaik. Mereka yang memiliki singleness of purpose tahu bahwa mereka harus mencari guru dan mentor yang akan membimbing mereka. Mereka akan mengunci diri dari ego mereka dan fokus pada pembelajaran. Contoh nyata, seseorang yang menjadi juara olimpiade tidak akan berlatih sendirian. Ia akan mencari pelatih terbaik yang akan membimbingnya, yang akan mengkritiknya, dan yang akan membantunya mencapai puncaknya. Latihan nyata, 1 buku per bulan. Pilih 1 buku yang akan membantumu mencapai misimu dan selesaikan buku itu dalam sebulan. Cari mentor. Cari seseorang yang telah mencapai apa yang ingin kamu capai dan tanyakan padanya apa yang bisa kamu lakukan. Nilai yang didapat. Kamu akan mendapatkan feedback yang berharga. Kamu akan belajar dari kesalahan orang lain dan kamu akan mencapai tujuanmu lebih cepat. 5. Menjadikan kegagalan sebagai bahan bakar. Kekuatan singleness of purpose tidak akan ada tanpa kegagalan. Mereka yang sukses tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan feedback. Mereka akan mengunci diri dari rasa malu dan fokus pada pembelajaran. Contoh nyata, seorang penemu tidak akan pernah bisa menciptakan sesuatu yang baru jika ia takut gagal. Ia harus terus mencoba, ia harus menerima kegagalan, dan ia harus belajar dari setiap kesalahan yang ia buat. Latihan nyata. Jurnal kegagalan. Setiap kali kamu gagal, tuliskan apa yang terjadi, apa yang kamu pelajari, dan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Refleksi malam. Sebelum tidur, luangkan 5 menit untuk merefleksikan harimu. Apa yang bisa kamu lakukan lebih baik besok? Nilai yang didapat. Kamu akan menjadi tangguh dan tidak akan ada yang bisa menghentikanmu. 6. Membuat lingkaran terbatas yang penuh dukungan. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu temui. Mereka yang sukses tahu bahwa mereka harus memilih lingkungan yang mendukung mereka. Mereka akan mengunci diri dari orang-orang yang beracun dan fokus pada orang-orang yang akan mendukung pertumbuhan mereka. Contoh nyata. Sebuah tanaman tidak akan bisa tumbuh di tanah yang tidak subur. Ia harus ditanam di tanah yang subur dengan air dan sinar matahari yang cukup. Begitu juga dirimu, kamu harus berada di lingkungan yang subur. Latihan nyata. Unfollow. Akun beracun. Hapus atau unfollow semua akun media sosial yang menjadi pemicu atau menguras energimu. Ganti dengan akun yang menginspirasi seperti channel Champ Nusantara. Klik subscribe agar tidak kehilangan momentum motivasimu sekarang. Bergabung dengan komunitas. Cari komunitas atau teman yang memiliki tujuan yang sama denganmu. Dukungan dari orang lain sangat penting. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki hubungan yang dalam dan dukungan yang tak tergoyahkan yang akan membantumu melewati masa sulit. 7. Menjaga mesinmu tetap kuat. Pikiran yang kuat tidak bisa hidup di dalam tubuh yang lemah. Mereka yang memiliki singleness of purpose tahu bahwa mereka harus menjaga kesehatan fisik mereka. Mereka akan mengunci diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang akan merusak tubuh mereka dan fokus sepenuhnya pada kesehatan fisik. Contoh nyata, seorang pembalap profesional. Ia tahu
bahwa ia tidak bisa memenangkan balapan jika mesinnya tidak dirawat dengan baik. Ia akan mengurus mesinnya, ia akan mengganti oli, dan ia akan memastikan ia dalam kondisi prima. Begitu juga dirimu, kamu harus menjaga tubuhmu. Latihan nyata. 5 menit olahraga. Setiap hari, luangkan 5 menit untuk berolahraga. Bahkan, jika itu hanya stretching atau lompat tali. Tambahkan protein. Setiap kali makan, pastikan ada protein di dalam piringmu. Protein akan membantu ototmu tumbuh lebih kuat. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki energi yang luar biasa dan disiplin yang akan membedakanmu dari orang lain. 8. Menjadi tuan dari emosimu. Emosi adalah musuh dari fokus. Mereka yang sukses tahu bahwa mereka tidak bisa mengendalikan emosi yang muncul, tapi mereka bisa mengendalikan respons mereka. Mereka akan mengunci diri dari reaksi spontan dan fokus pada respons yang bijaksana. Latihan nyata. Bernapas dalam. Setiap kali kamu merasa emosi yang kuat, ambil napas dalam-dalam. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, dan hembuskan 6 detik. Ini akan menenangkan sistem sarafmu. Jurnal emosi. Setiap kali kamu merasa emosimu meluap-luap, tuliskan semuanya di jurnal. Menulis akan membantu mengalihkan energi itu dari tubuhmu. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki ketenangan dan kekuatan untuk merespons dengan bijaksana, bukan reaktif. 9. Merayakan kemenangan-kemenangan kecil. Kekuatan dari singleness of purpose dibangun dari kemenangan-kemenangan kecil. Mereka yang sukses tahu bahwa mereka harus merayakan setiap langkah kecil yang mereka ambil. Hal ini akan membangun momentum dan kepercayaan diri. Contoh nyata, seorang atlet lari maraton tidak akan bisa menyelesaikan maraton jika ia hanya fokus pada garis akhir. Ia akan merayakan setiap kilometer yang ia tempuh. Ia tahu bahwa kemenangan kecil itu akan membawanya ke garis akhir. Latihan nyata. Jurnal kemenangan. Setiap malam, tuliskan satu hal kecil yang berhasil kamu lakukan hari ini, yang membuatmu lebih baik dari kemarin. Rayakan, berikan dirimu hadiah kecil setiap kali kamu mencapai sebuah target. Nilai yang didapat, kamu akan membangun kepercayaan diri yang kuat, yang akan membuatmu tidak bisa dihentikan. 10. Menemukan makna lebih besar. Kekuatan laser fokus tidak akan ada tanpa tujuan yang lebih besar. Mereka yang sukses tahu bahwa mereka harus menemukan makna di luar diri mereka sendiri. Mereka akan mengunci diri dari ego mereka dan fokus pada bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi kepada dunia. Contoh nyata, seorang ilmuwan, ia tidak bekerja hanya demi uang. Ia bekerja untuk menemukan solusi bagi penyakit, untuk mengungkap misteri alam semesta. Tujuannya yang besar dan mulia itulah yang membuatnya memiliki disiplin yang tak tergoyahkan. Latihan nyata. Tindakan kebaikan. Acak. Lakukan satu tindakan kebaikan acak setiap hari tanpa mengharapkan balasan. Menjadi relawan. Sumbangkan waktumu untuk hal yang kamu pedulikan, bahkan hanya 1 jam seminggu. Nilai yang didapat, kamu akan merasa berarti dan terpenuhi. Kamu akan memiliki tujuan yang akan memberimu kekuatan untuk terus maju. Kesimpulan, kekuatan sejati adalah kekuatan batinmu. Pada akhirnya, kesuksesan tidak datang dari seberapa banyak hal yang kamu coba, tapi dari seberapa dalam kamu fokus pada satu hal. Itu adalah seni mengalahkan rasa malas dan seni untuk percaya pada kekuatan kecil yang tak terlihat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa ilmu ini bermanfaat, ayolah tekan tombol subscribe untuk join komunitas juara dan tidak ketinggalan video berikutnya. Share video ini ke teman dan keluargamu agar menjadi juara dan memenangkan hidup ini bersama. Untuk membantumu memulai perjalanan ini, saya telah menyiapkan e-book yang membahas rahasia Law of Attraction lebih lanjut, beserta template latihannya dan koleksi wallpaper eksklusif yang bisa kamu unduh. Semua ini untuk membantumu fokus dan membangun kekuatan mentalmu.
Cek linknya di deskripsi. Ingat, ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang berkembang. Pilihan ada di tanganmu. Di